Makanya sebelum pemilu, pilkada, pilkup, ada yang namanya kan serahkan masalah harta, ya kan? Ya, masalah harta. Masalah harta, jumlah nilai harta yang dimiliki sebelum pemilu harus diserahkan ke KPU, harus diserahkan ke yang namanya Dirjen Pajak kita, ya apa namanya, orang-orang pajak semuanya. Bebas pajak enggak ya orang-orang ini. Terus kemudian hartanya, nilai yang bergerak dan tidak bergerak itu berapa? Nah, kalian masih ingat nggak yang namanya harta Mukidi pada waktu itu ya berapa jumlahnya, saya tanya. Berapa jumlahnya sebelum dia jadi presiden? Gaji presiden nggak nyampe 200 juta sebulan. Nggak nyampe. Ya. Jadi seorang presiden itu gajinya itu nggak nyampe 200 juta sebulan. Beda dong sama yang di luar negeri. Ya. Tuh, bro. Nah, jadi kalian harus tahu harta yang namanya Mukidi pada waktu itu sebelum adanya pemilu berapa. Masih ingat nggak kalian berapa nilainya? Nggak sebanyak itu, bro. Nah, tapi orangnya yang namanya orang pinter, makanya saya bilang cuci uang aja, ya pakai tangan orang lain, pakai cara saya sendiri, supaya nggak ketahuan. Tapi suatu saat akan ketahuan. Ya, suatu saat akan ketahuan. Kenapa? Dia bilang, saya akan gigit pakai cara saya sendiri. Melalui siapapun, itu ada. Ya. Nah, sekarang nilai yang namanya harta belum nggak nyampe 16 miliar loh pada waktu itu, nggak nyampe. Sekarang ini yang dititip-titipin melalui rekening anak, melalui rekening mantu, melalui rekening pembantu, melalui rekening yang namanya artis, itu berapa banyak? Banyak, bro. Kalian hanya yang tidak tahu aja. Yang dititip-titipin melalui rekening artis ada. Ya. Ya, jangan dibilang ngawur, ya. Kita sebelum Mukidi itu jadi presiden dulu kan serah surat menyurat masalah harta. Ya kan? Masalah harta. Harta yang bergerak sekian, harta yang mati sekian, harta yang masalah keuangannya sekian. Ada. Itu ada. Nah, sekarang kalian buktiin aset-asetnya udah berapa, ya kan? Nah, ada perbedaan juga rumah pensiunnya seorang presiden, ya kan? Dulu hanya sekian nilainya sekian meter, ya kan? Nilainya sekian meter. Nah, nilainya rumah pensiun itu sekian meter, sekian miliar. Nah, sekarang coba berapa luas Mukidi dapat rumah pensiunnya? Ya kan? Berapa banyak asetnya yang dia punya sekarang? Itu. Nah, jadi kita juga harus tahu ya rakyat Indonesia, karena banyak penipuan ya dengan keculunan mereka. Jadi hati-hati. Nah, ada lagi yang komen ya, hati-hati ditangkap ya sama tikus, karena kamu ya, kenapa takut? Ya, kenapa? Saya nggak pernah takut, bro. Itu karena apa yang saya sampaikan itu datanya ada. Ya, datanya ada. Kenapa? Lah, kita kembali lagi sebelum Jokowi itu menjabat jadi presiden. Harta Gonogini itu hartanya yang bergerak berapa, yang mati berapa, uangnya ada berapa. Itu kan semuanya ada. Ya, lah kapan, Bu? Ya, kapan apanya? Kok nulis Zupitar 147 ya, nulis aja kamu aja nggak becus, kok pakanannya pakai huruf besar pula. Lah kapan, Bu? Ya. Kalau apa namanya di lembaga bagian pengurusan yang namanya tentang harta, masalah pejabat sebelum adanya pilkada, sebelum adanya pilpres, itu semuanya serah. Pencalon-pencalon itu menyerahkan data harta mereka. Ya kan? Nah, itu, bro. Ya. Jadi buat yang satu lagi saya jawab ya. Ed Atu Damonti, saya kecewa karena PDI udah lumpuh ya. Perusak demokrasi. Jangan lupa ya. Sejak kapan yang namanya partai PDI lumpuh?
Semakin banyak orang ingin menindasnya akan semakin maju. Toh tahun ini banyak orang yang menyerah Ibu Mega. Banyak orang yang menyerang Ibu Mega itu ya berdempetan ngeroyok seorang emak-emak. PKS yang dulu ya membenci yang namanya Jokowi sekarang jadi penjilat. Ya itu dari PKS. Jelas itu, Bro. Oh betul. Nah, jadi terutama dari PKS ya, banyak yang menjilat ya. Dulu juga Golkar kan berkolaborasi juga dengan sama yang namanya PDI. Sekarang dia kan dukung Jokowi karena Jokowi saat ini kan udah lepas dari partai, nggak tahu dia mau kudeta partainya siapa. Yang jelas dia udah berhasil membeli yang namanya PSI ya untuk anaknya Kaisang. Itu salah satu. Itu ya. Ya itu salah satu berhasil kan membeli yang namanya partai, telanjangin yang namanya Grace Natali ya. Natali Grace ya. Ya. Natali Grace berhasil ditelanjangin, dilucutin sama yang namanya Kaisang. Itulah harga diri yang namanya ya Natali Grace. Ya, wah dulu dia mah sebenci apa sih, kalian masih ingat nggak video itu upload lagi ketika dia menjelekkan yang namanya Prabowo di hadapan Jokowi, ya kan? Ketika dia menjelekkan yang namanya Prabowo masalah pembunuhan 98, pelanggar HAM itu Grace Natali dulu, ya kita ingat, upload kembali di YouTube, di TikTok, ya ucapan-ucapan yang namanya Grace Natali. Saya mah nggak lupa itu, Bro. Ya ketika ada yang namanya kongres yang namanya PSI kala itu ya. Nah, itu jadi yang namanya Grace Natali abis-abisan ditelanjangi ya sama yang namanya Kaisang. Berhasil kan? Nah, itu berhasil dibeli untuk nggak hanya Indonesia nih sangat hebat, Bro. Nggak hanya yang namanya 4G, 5G berhasil dibeli, Bro. Harga diri seseorang yang jadi ketua umum partai itu bisa dibeli. Jadi penjilat sekarang. Keren kali. Makanya saya bilang kalau kamu mau cepat kaya itu jadilah penjilat tulen. Bener. Ya kan? Nah. Ditelanjangin habis lo Grace Natali. Ya, habis lah dia. Nah sekarang ada yang namanya kudeta, pertempuran antara Melki dengan siapa? Lalena ya. Lalena. Kita bahas masalah ada laporan kembali ya. Saya baru mendapatkan berita ada laporan yang diteruskan ke admin Banpol ya Jambi ya, Kapolda Jambi. Irjen Rusdi Hartono dukung penjudian togel. Itu harus digodok-godok nih, mana Jambi nih ya. Bandarnya keturunan Tionghoa ya. 8221. Sekarang ditangkap Polda Jambi katanya, ya kan begitu. Nah terus kita kembali ke orang yang kemarin ribut di gedung yang namanya Golkar ya. Golkar sekarang ini saling tonjok-tonjokan, berebut kursi mereka saat ini ya. Makanya saya bilang Indonesia kalau ada orang komen itu dia orang gila. Betul, rakyat Indonesia ini membutuhkan orang gila. Salah satunya gila jabatan, gila kekuasaan. Saling serang menyerang di antara mereka sesama ketumnya, sesama jubirnya. Itu saling berantem ya. Itu salah satu namanya ada namanya Melki loh. Lakalena kemarin di gedung yang namanya DPP partai. Jalan Kemanggisan. Ya, nah itu salah satunya. Berhasil nggak kira-kira Bahlil sama Jokowi itu kudeta yang namanya Erlangga sebagai ketua umum Golkar? Berhasil kan? Pakai cara saya sendiri. Saya akan gigit dengan cara saya sendiri. Itu salah satunya udah berhasil. Ya kan? Sudah berhasil. Nanti siapa lagi?
Gambar-gambarannya ya yang namanya Bahlil ini ya, Bahlil sebagai Dewan Penasehat Golkar ini nanti ya, gambaran dari saya ya, analisa dari saya. Kenapa seorang Bahlil itu akan menjadi yang namanya Dewan Penasehat, seperti yang namanya Sudrajat Djawandhono, kasus BLBI, Bank BI dulu ada di Gerindra, menjadi Dewan Penasehat Gerindra. Ya, sama Dikun Hartono juga ada ya di sana. Nah, kalau nggak salah dulu Sudrajat Djawandhono itu direkomendasi oleh yang namanya Gerindra di Jawa Barat, menjadi gubernurnya Jawa Barat. Nah, itu orang-orang maling semua itu jadi diangkat, bro. Nah, gitu ya. Pisau kamu, yuk. Nih, sok boleh tahu kau loh. Ya, comot-comot nggak ada. Kalau kamu tahu baru tahu. Ya, akun Harapan Jaya ya. Oh, Harapan Jaya, orang Harapan Jaya yang maling itu ya. Suka tipu-tipuin TKW di luar negeri itu kan. Akun Harapan Jaya itu kan. Yang Coki Gilberto itu kan. Nah, jadi ketahuan, bro. Ya. Kalau dibilangin kita sok tahu, banyak orang yang tahu dari saya. Ya kan, banyak orang yang tahu dari saya. Ya kan? Banyak loh penonton-penonton yang tadinya bodoh banget ya, tell me, nggak tahu apa-apa, jadi banyak yang tahu dari saya atas edukasi saya, ya kan? Di sebelah saya ada anak kecil. Ada orang yang itu Tok yang bersihkan dulu yang sebelah itu tuh, Tok, yang sebelah pemandian lama itu, Tok. Oh. Sebelah mandian, sebelah kolam ikan itu. Kolamnya kita mau iniin dulu, mau dibersihkan, nanti mau dikasih ikan. Ya ada suara cewek. Sini Ipa, sini. Ya, maknya Ipa. Sini, nongol sini Pak, nongol sini Pak. Nah, ini salah satunya. Emaknya sama bapaknya lagi kerja. Nah, itu salah satu, emang cewek, bro, emang cewek. Ya, emang kalau kira. Jadi gitu, ya. Ada yang bilang kayak saya sok tahu. Kalau sok tahu, kenapa kamu ini ya mencari tahu dari akun saya siapa aja? Nah, kalau analisis saya yang namanya Bahlil akan menjadi Dewan Penasehat yang namanya Golkar. Dia yang paling berperan tahun ini, ya kan? Tahun 2023, 2024 itu sangat berperanan, seorang Bahlil itu penting. Ujung-ujungnya yang namanya Airlangga yang dulu teman baiknya Ibu Mega jadi tersingkir, nanti akan kembali dikuasai oleh yang namanya orang lama yang dulu bapaknya menjabat sampai 32 tahun. Otoriter itu akan menggenggam kembali. Ya. Ya kan, jadi tahu. Gimana ya seorang ini Soeharto muncul kembali. Nah, lah anak-anaknya tentunya. Ya, munculnya Soeharto kembali. Ya itu bisa melalui Tommy, bisa melalui Titi, ya kan, ingat. Ya. Jadi terutama orang-orang yang pemegang kekuasaan 32 tahun lalu ya. Salah satu anaknya yang anak sulungnya yang namanya Tutut dulu ya. Nah, kalau Anda mencintai rakyat, kembalikan lagi harta-harta rakyat yang tahun 86 lalu yang Anda ambil. Perkebunan teh, ya, perkebunan kopi orang-orang itu yang dibilangin itu milik pemerintah. Tolong kembalikan lagi ke rakyat. Ya, tolong kembalikan lagi ke rakyat. Ya, tolong ya. Nah, jadi tahun 86 lalu itu terutama di Sumatera Selatan itu diambil oleh yang namanya anak sulungnya penguasa 32 tahun lalu. Ya, diambil semua dengan alasan itu milik pemerintah, tapi semua pabrik-pabrik teh di situ Nah, kita kembali ke tahun 86 lalu, harta-harta terutama orang-orang Sumatera Selatan itu, kala itu tahun 86 itu diambil oleh yang namanya anak sulungnya,
yang penguasa 32 tahun lalu sebagai menteri sosialnya mengatasnamakan itu tanah milik negara, tapi ujung-ujungnya pabrik-pabrik teh di sana itu menjadi milik pribadi. Orang yang diutus nama waktu itu penyitaan itu salah satu, aku masih ingat, masih kecil, namanya Mubin pada waktu itu ya, nama itu. Aku masih berinjak SMP ya kala itu. Nah itu, jadi saya hafal betul. Saya tuh paling depan kalau ada urusan-urusan negara datang ke desa-desa kita itu, oh paling depan saya pengen tahu. Tuh bro, kalau Anda mau tahu. Makanya ada orang bilang dengan cara saya sendiri akan saya gigit dengan cara saya sendiri. Ya banyaklah orang yang akan digigit. Nah, terutama orang-orang dinasti 1, dinasti 2 ya mengenai keluarga si Mukidi, terus dinasti kedua paman-paman dari seorang Iriana, terutama keluarga-keluarga Mulyono, ya itu diarahkan, ya memang diarahkan. Kalau kalian nggak punya bukti itu ada semua loh diarahkan ya. Jangan lupa ya, pilih yang namanya Pak Prabowo Gibran ya. Oh kaget, memangnya Prabowo sama Gibran berpasangan toh? Iya. Nah itu salah satu nama keluarga dari yang namanya keluarga Iriana itu bernama Mulyono. Jangan lupa bro. Nah itu ya. Nah untuk si yang namanya akun siapa namanya tadi? Akun yang namanya Ato ya, Ato Danonti ya. Kalau Anda bilang PDI lumpuh ya, nggak pernah ada perusak demokrasi. Jadi kamu harus tuntut yang namanya yang merusaknya itu adalah Jokowi. Memang dia lahir dari PDI kemarin, direkomendasi dari gubernur sampai 2 periode yang namanya jadi presiden. Dia yang melumpuhkan ini. Ya, Jokowi lah yang melumpuhkan ini, perusak demokrasi ini. Ya katanya demokrasi. Kalau memang demokrasi, hak bicara sebagai rakyat kenapa harus ditangkap? Ya. Ya. Kenapa harus ditangkap? Sejauh ini saya mengamati politik itu sejak masih SD ya, SMP ya, kelas 1 SMP. Sejak ini PDI belum ada nyungsep kayaknya. Ya belum ada. Karena bapak saya dulu kadernya P3. Bapak saya dulu kader dari P3 ya. Tapi dia mengundurkan diri. Beliau mengundurkan diri karena banyak keluarga yang namanya mau jadi pejabat, mau kuliah, mau jadi TNI, mau ke Akpol, ya dulu itu ke Secabah, dulu zaman dulu itu semuanya kena intimidasi. Makanya bapak saya berhenti dari yang namanya menjadi kader Golkar. Jangan main-main loh, itu yang benar-benar jangan main-main loh dulu kalau kalian mendukung yang namanya PDI. Ya, untuk khususnya akun untuk si namanya Ato Danonti ya. Ato Danonti ya, kamu saya sebut di sini Ato Danonti khususnya ya, jangan main-main kalau kita dulu mendukung partai lain. Semua keluarga besar kita tuh kena intimidasi. Yang mau menjabat jadi sekolah Akpol, Secabah, ABRI, dulu ABRI ya, ABRI itu ya, semua diintimidasi, ditolak oleh kepemerintahan Soeharto, ya, oleh kepemerintahan Soeharto. Siapapun anak-anak keluarga dari bapak itu dulu kena intimidasi, termasuk yang namanya lahan dibakar, lahan cengkeh, lahan tembakau itu dibakar. Warung juga dibakar, dihabiskan, dimiskinkan oleh yang namanya Soeharto kala itu. Ya, jangan lupa kamu. Itu dari Golkar. Ya, banyak pembunuhan, penyiksaan dari Golkar pada waktu itu. Ingat ya, ketika Golkar memegang yang namanya dinastinya. Ya, memegang yang namanya itu. Ya, jadi keluarga-keluarga kita yang mau sekolah termasuk ada di Secabah, ya ada ke Akpol, dulu itu ada pemutusan. Yang dari PNS dipecat. Itu bro, kalau salah satu keluarga kita mendukung yang namanya P3 atau yang namanya siapa namanya PDI dulu, ya itu harus tahu kamu. Semuanya diintimidasi. Ada loh
keluarga-keluarga kita di sini ada yang nonton loh. Ya, ada nggak? Ayo. Ya. Nah, bentar lagi partai-partai bubar. Bukan bubar malah berebut mau menjadi ketum. Ya, bentar lagi tojos-tojosan, ya, saling-saling menyalip, lempar-lempar, ya kan, lempar-lempar, itu berebutan jabatan, berebutan ketum, berebutan partai. Ya, akan ada bayangan nggak sih kalau suatu saat Jokowi akan menjadi ketum yang namanya Golkar? Kalian ada bayangan nggak? Kalau suatu saat Jokowi itu akan menjadi ketum yang namanya Golkar, ada nggak, kebayang nggak? Kalau nggak, kembali ke Cendana. Ya kan? Itu. Ada dua versi analisa saya. Satu, kalau enggak Jokowi yang akan menjadi yang namanya ketua partai Golkar itu. Bahlil sebagai dewan penasehatnya. Itu. Salah satunya. Ya kan? Nah, ada peluang nggak untuk anak-anak penguasa dulu? Ada. Ya kan? Ada. Nah, makanya ya enggak hanya yang namanya Anas Urbaningrum dan Sultan Batugana, Prof Mubarok dulu dikodeta. Diambil alih yang namanya partainya Demokrat. Nah, itu sejarahnya. Kemudian perjuangan sejarah dari PDI, Ibu Mega, ada yang namanya Suryadi. Mau kodeta tapi nggak berhasil atas suruhan penguasa. Suryadi itu dulu atas suruhan penguasa untuk membelah yang namanya PDI. Nah, saya tanya yang namanya akun Ato Danonti, lumpuh nggak yang namanya PDIP atau yang namanya Ibu Mega? Ketika diserang, diperangi, dibakar markasnya, bahkan banyak yang mati, lumpuh nggak Ibu Mega? Enggak kan? Malah lantang bersuara. Ya kan? Itu seorang Ibu Mega. Untuk akun yang namanya ya Atuk Danonti, ya, jangan lupa. Ya, itu tahun 95, ya, ada orang yang mau membelah yang namanya PDIP-nya. Ya, nyusup lah yang namanya Suryadi. Ya kan, itu. Atas suruhan orang, Suryadi dan kawan-kawan yang memerangi yang namanya Ibu Mega. Lumpuh nggak, saya tanya Ibu Mega? Enggak kan? Enggak lumpuh kan? Nah, kalau kamu bilang lumpuh, dia perusak demokrasi. Ibu Mega mempertahankan demokrasi karena rakyat harus bebas berbicara. Rakyat harus bebas berbicara, bebas menyampaikan pendapatnya. Itu yang namanya Ibu Mega, ya. Jadi sekarang kita kembali lagi ke otoriter yang namanya otoriter katanya kolonial Belanda. Ya, sama aja dengan otoriternya PKI dan otoriternya yang di zaman-zaman penguasa Orde Baru. Ya, kenapa? Ada rakyat kecil kritik tentang kabinet, tentang yang namanya kepemerintahan ini disuruh tangkap. Ya kan? Kalau dulu beda, kalau dulu pakai Petrus, moncong senjata, dor, mati di tempat. Ya, itu orang. Kalau sekarang melalui siapa? Ya, ada kata-kata. Saya bisa bisikin melalui Polri, Polres jajaran Polres, Polsek jajaran Polsek, Kapolda jajaran Kapolda. Saya bisa bisikin mereka. Itu. Jadi di situ, ya. Jadi kalian harus tahu, bro. Kalau dulu zamannya Orba, kalau ada ulama kritik, menyindir, atau apalagi rakyat berbicara di zaman Orde Baru, Petrus datang, penembak misterius, dor, langsung mati di tempat, buang ke hutan. Beda kalau yang zaman sekarang, ketika dinasti ini keluar, ya, beda. Kenapa? Kalau yang sekarang beda. Makanya ada kata-kata pakai cara saya sendiri. Ya, bisa saya bisikin melalui KPK, bisa jaksa, bisa Polri. Kepada Polres jajaran Polres, kepada Kapolda jajaran Kapolda. Itu. Ya, itu ada kata-kata itu. Jadi udah berlaku. Kenapa? Kalau demokrasi katanya bebas berpendapat, bebas mengutarakan kata-kata mereka itu mewakili rakyat, bebas. Tapi harus ditangkap melalui bisikan-bisikan Polri.
Nah, itu melalui bisikan-bisikan Polri. Beda kalau Petrus dulu zamannya Orba, dor, tembak mati. Mayatnya buang. Itu zamannya Orba. Zamannya sekarang beda. Ya makanya ada bisik-bisik. Saya bisa bisikin melalui Polri. Polres, ya kan? Bisa melalui Polres, jajaran Polres, Polda, jajaran Polda, Polsek, jajaran Polsek. Bisa. Kalau ada yang kritik tentang kepemerintahan sekarang, tangkap mereka. Nah, kejar mereka. Itu. Bedanya begitu doang. Melalui kaki tangan Polri kalau sekarang. Kalau dulu langsung datang. Ada intel mereka datang, dor, tembak mati, buang. Ya, jenazahnya begitu. Kalau sekarang beda. Makanya ada bisik-bisik, saya bisa bisikin Polri. Bisa melalui Polsek, Polda, Polres, itu bisa. Tangkap itu orang. Itu. Nggak pakai kekerasan sih. Cuma pakai caranya sendiri. Pak, itu ambil Pak, itu ada madu. Ambil sendok, sini Pak, kamu minum itu dulu Pak, biar kamu sembuh panas dalamnya. Sendok di atas. Atas di rak piring. Sebelah kanan. Nah, tengok ke atas. Nah, di situ banyak sendok. Saya minum kopi susu. Ya. Sini Pak, itu ada madu Pak. Biar kamu nggak, ini plastik nih, bawa sini. Nah, sini. Bude minumin kamu. Oh iya, kemarin nemu madu di situ, nanti kita ambil dulu sarang. Ya, saya tojos kemarin itu. Kemarin lupa bawain. Nah. Ini. Nah. Jangan selalu bahagia, makanya kalau orang bahagia mah bisa gendut, bro. Ya. Kayak laki-laki. Kalau 40 kilo masih bisa angkat ini mah perempuan, ya. Makanya ototnya gede. Ya, ototnya gede. Jangan lupa ya, meledak. Ya. Kepada Polres, jajaran Polres, kepada Polda, jajaran Polda, ya, Polsek, jajaran Polsek, tangkap itu Widya. Bedanya begitu, bro. Ya, otoriter yang sekarang beda. Ya, melalui kertas yang undang-undangnya dirubah. Ya, itu ya yang katanya Ato Danonti tadi, ya, akun Ato Danonti tadi, ya. Melumpuhkan orang-orang tuh begitu Ato, ya. Ato, cara melumpuhkan rakyat itu seperti itu. Pakai hukumnya dirubah. Undang-undang tahun 1945 itu dirubah-rubah. Agar kenapa? Agar demokrasi untuk rakyat ini itu pecah. Habis. Jadi nggak ada rakyat bersuara. Pakai cara halus, pakai kertas. Ini nih surat perintah nih. Ini surat perintah. Tangkap dia. Nah, begitu, bro. Nah, ya. Mbak, ada yang nanya kasus Pina. Kasus Pina begini, bro. Nggak akan selesai. Udah selesai belum? Nggak akan. Ini pilkada, bro. Ya. Saya bisa bisikin melalui Polda. Polda Jabar bisa saya bisikin, saya penguasa. Saya ini apa namanya? Penguasa, Raja Jawa saya ini. Kamu juga masih tell me di situ. Ya. Lucu ya, udah tua. Dengan Rahman, siapa namanya? Rahman Jani. Untuk Rahman Jani, kamu kalau pendukung Jokowi, kata kamu Jokowi terdebes itu ya, Jokowi terdebes, kata kamu ya, itu ya, filosofinya apa? Kalau pinter ujo minteri, kalau yang namanya sekti ujo mateni, ya kan? Jadi untuk Rahman ya, untuk Rahman Jani ya, udah tua ya, dengar. Filosofinya Bapak Bung Karno minta 1000 orang tua agar Semeru beserta akar-akarnya itu bisa dicabut. Untuk Rahman Jani, minim pengetahuan, minim sejarah. Ada filosofi Bapak Bung Karno.
Lahirkan kami 10 pemuda yang bersayap agar bisa mengguncang dunia. Pemuda itu yang muda cuma 10 orang dibanding dia minta berikan kami 1000 orang tua agar bisa mencabut semeru beserta akar-akarnya. Ya, orang-orang tua seperti saya, emak-emak yang udah tua ini dimintanya 1000. Baru satu menghadapi Widya, udah melalui Polres, udah melalui Kapolsek, Kapolda, jajaran Polri kepada jajaran Polri. Ya, jangan lupa itu, bro. Ya, kamu jangan lupa. Yang diminta tua seperti Widya bersuara itu agar bisa mencabut semeru beserta akar-akarnya 1000 orang. Pemuda hanya 10 yang diminta. Ayo, siapa tadi? Jani, siapa tadi namanya akunnya? Siapa tadi? Ya, kalian harus komentar sama dia. Rahman Jani, ya. Udah tua ini mah ya. Udah, Bahlil emang muda. Jokowi emang muda. Terus yang lainnya masih muda enggak? Yang diminta filosofi Bapak Bung Karno itu, lahirkan kami 10 pemuda bersayap agar bisa mengguncang dunia. Cuma 10 pemudanya. Yang diminta lebih banyak siapa? Berikan kami 1000 orang tua agar bisa mencabut semeru beserta akar-akarnya. Itulah. 1000 loh yang diminta. Baru satu Widya. Yang tua belum yang lainnya yang 1990 orang lagi mana belum nongol. Kewalahan kamu dengar cerita kita aja kewalahan. Ya. Begitu, bro. Ya. Medsos harus meledak. Untuk apa Jokowi menciptakan BTS? Kata dia, ingat pesan Jokowi, jangan sampai ketinggalan. Kamu ketinggalan kalau melarang medsos. Untuk apa? Ada 4G, ada 5G. Sampai dananya itu dikorupsi mencapai 8 triliun, 32 miliar. Itu. Ya. Kamu urusannya masih komen, masih demo. Ya, digital kita canggih, udah melalui yang namanya medsos. Ada pesan dari Jokowi, gunakan yang namanya medsos sebaik-baiknya. Lah, saya kan memangnya jahat di medsos. Enggak kan, sebaik-baiknya kan. Membongkar orang-orang itu. Catat bila perlu, kata Bapak Jokowi ya. Ya catat bila perlu. Kalau kamu lupa, korek-korek putar ulang. Ada dulu ya dari seorang kader Demokrat, korek-korek putar ulang. Ya, jangan lupa. Pesan dari Bapak Jokowi, gunakan digital itu sebaik-baiknya. Emang saya jahat menggunakan medsos? Enggak kan? Edukasi saya penting kan? Nah, itu bro. Jangan lupa, orang Jokowi yang nyuruh, kamu yang melarang. Goblok kamu. Ya. Apa kabar keluarga Mulyono? Ya. Keluarga Iriana, jangan lupa. Ya. Wong Nandor bakal ngunduh apanya? Mau orang Nandor, mau orang ini suksesnya halal, nggak maling duit negara. Kamu asal tahu, nggak korupsi. Ya, yang ada apa? Ya, pakai yang santuy, maling negara. Pajak untuk rakyat naikkan, BBM-nya naikkan, biar disembelih sekalian itu yang namanya rakyat kecil. Ya kan? Pajaknya naikkan, listriknya naikkan. BBM hilangkan ya, supaya kenapa? Biar orang-orang ini nebangin hutan lagi pakai kayu bakar kayak Soeharto. Ya. Kalau di zamannya yang namanya SBY, hilangkan minyak tanah karena multifungsi minyak tanah itu ya, bisa untuk penerangan, bisa untuk yang lainnya. Hilangkan, ganti LPG. Ya kan? LPG-nya udah ada, naikkan harganya, gencet kembali ya. LPG yang besar diganti. Ya, bikin perusahaan, kerjasama sama perusahaan, ya kan, menguntungkan perusahaan asing, ya kan, membutuhkan perusahaan asing. Jangan lupa, Aceng dan Aseng itu perlu, karena BBM itu dijual melalui kapal-kapal kecil ke luar negeri, selundupin itu minyak tanah. Jadi kita mengelola LPG-nya nyedot dari mana? Dari luar negeri. Agar kerjasama seorang pengusaha itu bisa sukses. Nanti gencet lagi rakyat, ya kan? Gencet rakyat.
Naikkan lagi, LPG yang besar hilangkan. Ratakan semua pakai LPG 3 kilo. Naikkan, terus naikkan. Lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Ya kan? Begitu. Ya. Ya, jadi harus tahu kamu. Rakyat kecil itu naikkan lagi pajaknya. Supaya apa? Anggaran negara kita ini ya, anggaran belanja kita ini lebih besar pendapatannya. Ya kan? Ya dah. Begitu, Bro. Ya kan, pajak naikin lagi. Jangan sampai napas leluasa ini rakyat. Ya kan? Gitu, Bro. Ya, jadi begitu. Ya, boleh maling asal santun. Apa kabar Blok Medan? Ada yang angkat belum orang korupsi di Blok Medan? Kalau dulu ada di Blok Mahakam ya, ada yang di Nyumon ya, yang dikelola asing. Ya sekarang ada mantu terlibat namanya Blok Medan. Korupsi di Blok Medan. Berapa triliun? Ada kan? Belum gempar ya. Ya kalau mantunya Jokowi itu terlibat yang namanya kasus Blok Medan. Belum tahu ya? Ketinggalan, makanya jangan lupa ada pesan Bapak Jokowi, jangan sampai kalian tuh ketinggalan digital. Ya, rakyat ya, kita ciptakan 4G, 5G itu ya agar rakyat itu tidak ketinggalan. Kamu masih aja komen ya, berita yang di sana udah ada, kamu ketinggalan. Itu caranya. Gitu, Bro. Ya. Ya, jangan lupa, Bro. Ya, ada kasus Blok Medan. Makanya kenapa kamu keluar katanya di media sosial. Media sosial kita ada izinnya dari Bapak Jokowi. Gunakanlah media sosial yang sebaik-baiknya. Terutama kita bongkar-bongkar masalah kasus, bongkar-bongkar masalah korupsi. Itu. Baik kan? Emang saya jahat? Enggak kan? Enggak kan? Jangan lupa senam. Iya. Senam partai, Bro. Senam partai, jangan lupa. Apa lagunya kemarin mau pilpres? Gemoy-gemoy itu apa lagunya? Ya. Gas Besti, ya digas dulu Besti ya. Ya, digas dulu Besti harus digas ya. Jangan lupa kendurkan ototnya agar menyimak Widya tuh nggak jadi ketegangan tinggi. Ya. Karena otot Widya makin besar deh. Nah, gitu, Bro ya. Ya. Oke guys. Ya harus digas. Ya, buat apa nyanyian itu? Oke gas. Ya kan, gunakanlah media sosial itu kata Bapak Jokowi sebaik-baiknya. Jangan sampai ketinggalan. Kamu urusannya demo aja. Yang lain udah ke planet Pluto, kamu masih di bumi. Ya. Kasus pinah mana? Ya, kasus pinah mau pilkada. Ya. Makanya ada kata-kata, kamu itu kok nanya-nanya terus, tell me ya. Ada kata-kata seseorang, saya akan gunakan cara saya sendiri. Giginya nggak rata karena kebanyakan gigit. Ya. Itu, Bro. Giginya nggak rata, kebanyakan gigit. Ya kan? Gigit sana ketum ini, gigit yang namanya ketum ini, nggak berhasil dukodeta, saya gigit. Ya kan? Jadi begitu, Bro. Oke gas. Ya digas lah. Untuk apa lagu itu diciptakan? Oke gas. Ya kan? Oke gas, digas lah. Gunakan sebaik-baiknya media sosial. Kamu urusannya cuma komen aja, konten nggak punya, rugi tahu. Itu kata Bapak Jokowi, rugi. Ya, kenapa kita yang bayar pajak ya negara ini? Rakyat yang bayar pajak ini untuk beli BTS, jual Indosat, jual Telkomsel, jual beli. Kamu ketinggalan. Kalau digital nggak punya itu ketinggalan katanya. Jangan sampai kita ketinggalan. Urusan kamu masih urusan pinah katanya kan Blok Medan supaya tertutup kasusnya ya, yang namanya korupsi di Blok Medan. Ada yang namanya Bobby. Entah Bobby mana itu. Ya kan?
Nah, begitu, Bro. Jadi begono ya. Kebanyakan gigi lama jadi stroke, Bun. Ya. Jadi kita ada lagu oke gas, ya kan? Makan tuh gas, ya. Hmm, Gana, Bro. Ada lembaga nggak, Bun? Ada orang yang membidik saya mengenai lembaga apa yang satu ada ujungnya Pancasila itu ya. Bumi Pancasila. Ya satu. Ya, Bumi Pancasila. Ada yang membidik saya. Ya. Tapi harus menyerahkan data perusahaan. Lel. Kita mau gadaikan nama perusahaan untuk diangkat ketua, kita diangkat ya terpilih ya, entah ketua apanya. Nah, di bagian namanya Lembaga Bumi Pancasila. Untuk lembaga Bumi Pancasila saya mohon maaf nggak bisa ikutin cara-cara Anda. Ya kan? Itu. Ada lagi loh yang satu. Ya. Itu tapi masih melalui ormas, saya nggak suka. Lebih baik saya tunggal seperti ini. Pakai cara saya sendiri, kata Bapak Jokowi. Ya, Jokowi yang ajarin. Sampaikan dengan cara saya sendiri. Ya. Ya. Itu bukan anak saya, ibunya lagi kerja sama bapaknya. Ujo lali ya. Blok Medan, jangan lupa digoreng. Ya. Jangan lupa passwordnya. Tembak mereka. Ledakkan mereka. Khususnya untuk Samania Atok dan Nonti ya. Sebelum saya tutup live kita, pesan saya untuk add Atok dan Nonti. Kalau kamu bilang bahwa PDIP perusak demokrasi, ya, jangan lupa simak pidato-pidatonya yang namanya Ibu Mega. Kalau Ibu Mega melahirkan seseorang menjadi presiden 2 periode, yaitu Jokowi, itu dari PDIP. Berarti Jokowi lah perusak demokrasinya. Untuk yang namanya Atok dan Nonti. Jangan menyalahin Ibu Mega. Ibu Mega masih lantang sekarang demokrasinya. Ada lagi yang berebut dengan Airin seragam, masalah seragam. Halo Pak Bahlil. Balik. Ya, saya sindir juga ya mengenai Pak Bahlil yang mau merebutkan yang namanya seorang Ibu Airin, ya, calon gubernur Banten. Ya, Ibu Airin udah direkomendasi oleh PDI. Ya, kok banyak yang lari melalui PDI? Nggak mau lagi ke PKS, nggak mau lagi ke Golkar. Nah, Bahlil sekarang nyindir-nyindir, boleh kamu pakai seragam. Besok kamu akan ganti lagi seragamu. Jadi panas, Bro. Ya, memangnya saya tanya, Ibu Airin calon gubernur ya Banten itu dipaksa seseorang ke Ibu Mega? Nggak ada, khususnya untuk yang namanya akun Atok ya, Atok dan Nonti. Terus akun siapa lagi satu ini? Ya, akun hapus 7884 ya. Ya, sejauh ini Airin itu dipaksa siapa sih untuk datang minta rekomendasi ke Ibu Mega? Ya kan? Nggak ada yang maksa Ibu Airin kan? Diterima dengan lapangan terbuka. Memang betul kata Ibu Mega, kalau ikut PDI harus taat peraturan. Ya, lah kalau nggak taat peraturan, nggak mau, ya, lah jadinya kayak Jokowi ini. Nah, jadinya kayak Jokowi ini, Bro, ya, untuk yang namanya akun yang namanya Atok dan Nonti tadi sama yang namanya hapus 788. 7884, ya. Jadi kalau nggak mau bilang Widya karena Jokowi nggak mau jadi petugas partai, ya kan? Terus Jokowi jongosnya siapa, saya tanya, ya? Jokowi petugas siapa sekarang? Petugas mafia. Lebih cocoknya petugas mafia Jokowi.
Karena dia udah udah dilepas sama partai kan. Di akhir yang namanya jabatan dia diusung oleh PDIP yang katanya perusak demokrasi, yang selalu mengancam rakyat melalui hukum, ya melalui kertas hukum ya, pasal ya yang dirubah-rubah untuk nangkap rakyatnya itu ya. Sekarang saya tanya, di akhir jabatannya dia petugas siapa? Jangan mengatasnamakannya petugas rakyat, bukan. Petugas partai. Ya kan? Atau petugas Naga 9. Dia. Iya kan? Petugasnya judi online, petugasnya yang namanya narkoba. Bukan untuk melindungi narkoba, bukan. Bukan, lebih pantasnya petugas apa? Saya tanya. Khususnya untuk akun apa namanya? Atau Danonti tadi. Ya kalau saya bilang, dia bilang katanya petugas partai, ya nggak mau, Jokowi nggak mau disebut yang namanya Jokowi itu petugas partai. Lebih cocoknya dipanggil apa dia? Petugas siapa? Petugas mafia, petugas tambang, petugas proyek, mafia proyek, mafia tanah, mafia yang namanya tambang, mafia timah. Lebih cocoknya di situ. Dia petugasnya mafia. Ya. Cocoknya dia jadi petugas apa kalau nggak mau petugas partai? Ya. Cocoknya dipanggil apa dia? Petugas apa? Saya tanya. Ya kan? Petugas apa? Dia. Petugas apa? Petugas bos-bosnya proyek. Ya kan? Atau petugasnya Mulyono? Ya. Lebih cocoknya apa? Saya tanya ini ya, netizen. Lebih cocoknya apa Jokowi sekarang? Kalau yang namanya akun ini ya komen, karena Jokowi nggak mau menjadi petugas partai. Saya tanya, sekarang dia udah terlepas dari partai, belum punya partai dia. Nggak ada jadi ketua apa dia, ketua umum karena dia masih menjabat sebagai presiden. Dia petugas siapa sekarang? Udah nggak ada partai. Berhasilkah dia jadi petugasnya Golkar besok dia? Berhasilkah dia menjadi petugas Golkar nanti? Ya kan? Nah, minta 3 periode. 2 mata dengan Ibu Mega. Tapi Ibu Mega menolak itu. Ya. Nah, saya tanya buat akun yang namanya Anonti tadi ya. Ya, terus ada hapus 7884. Kalau memang Jokowi nggak mau disebut Jokowi itu petugas partai, terus disebut petugas Mulyono gitu lebih pantas. Ya, nah itu satu. Ya, itu salah satunya. Jangan lupa salam buat keluarga Hitmi ya. Jangan lupa sampaikan sama Bapak Mulyono ya. Ada salam dari Bapak Jokowi ya untuk keluarga setia yang namanya Hitmi. Ya. Gitu. Petugas lembut nyiut. Nah, jadi sekarang kalau kamu bilang itu petugas partai, nggak mau disebut petugas partai. Sekarang terus petugas apa? Hanya saja sekarang ini mulai banyak orang minta rekom sama yang namanya PDIP. Ya, untuk Ibu Airin sekarang jadi rebutan. Ya, Ibu Airin sekarang jadi rebutan. Ya, Bahlil sekarang ini memanas. Ya, boleh saja kamu diberikan seragam. Ya, nanti kita akan ganti lagi seragammu. Seragam apa maksudnya? Karena Ibu Airin selama ini bekerja untuk rakyat, didukung oleh rakyat setempat, ya kan, didukung oleh rakyat setempatnya. Kalau nggak dapat rekom dari Golkar, bisa diangkat ini, bukan berdasarkan partainya. Ingatlah, ya yang namanya akun siapa namanya atau Danonti nih, atau Danonti, ingat ya, yang namanya Airin dulunya udah mengabdi kepada masyarakatnya. Kalau tidak dapat rekomendasi dari yang nama Bahlul alias Bahlil ya, jadi nggak masalah
bisa melalui yang namanya PDI. Asal taat konstitusi, ya kan? Itu. Jadi apa namanya? Yang namanya Ibu Mega itu ceplos-ceplosnya kayak saya kan? Ya, lantangnya kayak saya ya. Awas loh. Nah, itu kalau yang namanya awas loh itu sindiran untuk Jokowi. Itu lebih tepatnya. Tapi hanya saja backgroundnya karena ada hadirnya yang namanya Ibu Airin. Ya, ada hadirnya Ibu Mega, apa namanya, Ibu Airin ya, di hadapan Ibu Mega untuk menyindir seseorang, diceploskan lah ya. Awas loh kalau nggak nurut. Nah, artinya kenapa? Jokowi katanya nggak mau disebut petugas partai, sekarang dia menjadi petugas mafia. Ya, lebih bagus. Terus cocoknya apa? Petugas Mulyono. Nah, ya begitu. Airin itu udah menjabat loh sebelumnya. Jadi sekarang Ibu Airin direbutkan ini sama Bahlil. Boleh kamu, katanya dia malah menyindir balik ke Ibu Airin ya kan. Boleh kamu katanya diganti seragam sama orang lain. Tapi besok kamu akan ganti lagi seragam. Maksudnya mau dipenjarain gitu. Saya nyambernya gini loh. Maksud lo, aku bilang Bahlil, kamu bilang boleh Ibu Airin itu ganti seragam, boleh. Tapi besok kamu akan ganti lagi, ya kan? Saya tanya, memangnya Ibu Airin maling? Mau diganti seragam gitu. Bapak Jokowi akan membisikkan melalui siapa? Saya tanya, mau bisikan melalui KPK atau Kapolri? Gitu. Saya khawatir dia membisikkan Kapolri sama KPK. Ini Bahlil ini. Besok kamu akan ganti lagi seragam. Itu yang saya amati, bro. Nah, itu bro. Ya. Artinya mau Bahlil mau memperkarakan yang namanya Ibu Airin sekarang. Ya. Ya kan? Begitu kan? Ya kan? Golkar akan mencoreng nama baik Ibu Airin kan sekarang. Boleh kamu ganti seragam. Besok kamu akan ganti lagi. Amati itu, hati-hati. Ini baru yang namanya hati-hati. Hati-hati. Nah, itu yang baru boleh kamu ya. Boleh kamu kasihkan statement yang namanya kata-kata hati-hati. Itu baru benar. Hati-hati untuk Ibu Airin. Golkar akan menyerangmu. Menghalalkan segala cara. Besok kamu akan ganti seragam. Seragam maksudnya seragam penjara gitu maksudnya. Ya, begitu. Oke ya. Nah, masih panjang lagi. Masih banyak lagi. Nanti mudah-mudahan sore hari kita akan bahas kembali ya. Ya, yang jelas ya Ibu Airin ya pasti namanya perempuan semuanya cantik, nggak mungkin ganteng. Ya. Nah, mudah-mudahan Ibu Airin ya taat konstitusi apa yang disampaikan ini. Jadi Ibu Airin, saya karena Ibu Mega sifatnya seperti saya. Sama seperti saya. Kalau ngomong belak-belakan, apa adanya. Ya. Jadi kemarahan beliau ya Ibu Mega ya melalui Ibu Airin. Awas loh. Ya. Kalau nggak mau nurut, awas loh. Jadi dia menyindirkan pemimpin yang sekarang yang udah diusung oleh Ibu Mega selama 2 periode. Menghancurkan demokrasi, betul kata yang namanya akun apa namanya itu? Ato Danonti itu, perusak demokrasi. Betul, karena Jokowi itu dari PDI, ya kan, dari PDIP. Dia yang merusaknya demokrasi. Ada orang menyampaikan pendapatnya, kritiknya itu disuruh tangkap melalui bisik-bisik. Bisa saya bisikin pakai Kapolda, Polres dan lain-lain. Kapolri terutama. Ya, jadi kalau dia besok kami minta jatah, ya minta jatah Kapolri, jatah yang namanya KPK, Jaksa Agung, itu wajar agar dia selamat. Begitu, bro. Ya kan? Kalau memang ada orang mau minta jatah ketika Gibran jadi wakilnya, Prabowo jadi ininya, besok ya minta jatah nih, jatah kejaksaan, jatah Kapolri, itu supaya aman. Ya kan? Ada loh jatah itu.
Hati-hati, partai sendiri aja dinasti dihianati. Jangankan partai, rakyatnya aja dihianati. Udah banyak belum ganti rugi tanah yang di IKN? Yang digunakan di IKN itu berapa hektar? Ada loh di podcast loh. Ya, orang yang namanya Kalimantan itu menuntut hak mereka, hak rakyatnya dari berapa ribu? 7.000 ya, Pak. 7.000 rakyat ya. 7.000 orang kan nggak sedikit, Bro. 7.000 orang yang dipertaruhkan minta yang namanya ganti rugi masalah tanah yang di IKN. Ada 7.000, ada tuh di podcast ya, ada ya. Ya, jangan bilang sok tahu, Edi Santoso. Ya, jangan bilang sok tahu. Kamu minim membuka, membaca dan melihat, ya. Ya. Ya, begitu, Bro. Jadi jangan lupa. Ya. Udah ganti rugi belum? Yang digusur yang namanya tanahnya yang digunakan untuk pembangunan IKN. Ada 7.000 datanya. Ya kan? Nah, itu ada di podcast. Masa kamu belum tahu? Aku aja udah tahu. Ya. Rakyat Kalimantan ya 7.000 belum diganti rugi. 7.000 loh. Hampir 1 juta. Keren kali, Bro. Ya, itu keren kali. Simak-simaklah itu di podcast ya. Masalah tuntutan 7.000 ya. 7.000 orang itu ya, berapa orang itu tanahnya yang digunakan untuk membangun yang namanya IKN. Ya. Oke guys ya. Jangan lupa, jangan dikasih kendor guys ya. Oke guys. Semangat terus. Ya, guys. Ya. Mana yang suruh gosok gigi ya? Ya, kita gosok-gosok mereka. Ya. Ya. Nah, begitu lah. Nunggu mandau terbang mungkin. Ya, ada 7.000 saudara kita yang di Kalimantan belum diganti rugi. Simaklah, ada podcast di sana. Orang yang mewakili 7.000 orang itu ada di situ. Meledak. Ya, jangan lupa ledakan mereka ya. Hancurkan mereka. Oke guys. Oke guys ya. Jangan lupa pakai gas ledakannya ya, LPG ya. Selamat pagi guys ya. Salam waras guys ya. Salam waras. Oke guys. Ya, warasin dulu. Ya, siapa lagi yang bilang tai Niken 123 Niken ini emaknya lahirannya di atas Sepiteng, makanya nggak jauh-jauh dari tai. Bau dia mah. Nggak jauh-jauh dari tai dia, maka tai ya, yang namanya Niken 123. Akunnya Niken 123. Emaknya Niken melahirkan Niken itu di atas Sepiteng. Ya. Jadi begitu, makanya dia nggak jauh-jauh dari tai ya. Sekali meletup tai, 2 kali meletup tai ya. Jangan lupa. Iya. Niken 123 itu lahirnya di atas Sepiteng, nggak jauh-jauh dari tai emaknya. Ngidamnya sabun colek. Ya. Nah, makanya berbusa-busa doang tetap aja tai ya. Begitu, Bro. Oke guys ya. Ya, Edi Santoso bilang barisan sakit hati. Saya tanya penonton ya di YouTube, kalian sakit hati apanya? Sakit hati masalah apanya? Jangan lupa mahasiswa akan terus bergerak di seluruh daerah. Bengkulu, Surabaya, dan lain-lain. Jangan lupa mahasiswa, gaskan, ledakan mereka ya. Saya bukan provokator kata Ibu Mega. Tapi tuntutlah ya hak yang sebenar-benarnya. Itu untuk mahasiswa. Jangan tergiur lagi sogok, terutama BEM yang di Jambi. Sadarlah kau. Sadarlah sayang. Yang dicari bukan uang. Negara kita kini dikuasai dinasti Raja Jawa. Ya. Untuk adik-adik mahasiswa, ya sadarlah sayang. Ya, jadi begitu ya. Ya, jangan lupa gaskan mahasiswa. Salam waras. Oke? Ya, jangan lupa.
Banyak yang mendidih, Bro. Ya, karena emaknya ngidam yang namanya puntung api. Sekalinya disodorin ke yang namanya panci ngegolak airnya. Ya kan, sekali ditambahin puntung api